Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة ومن النار. اللهم آمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلنا تفلحون. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada takwa adalah wasiat yang Allah wasiatkan dan juga Nabi Muhammad SAW wasiatkan kepada kita selaku umatnya. Kemudian khatib mengajak pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Bagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut lebih banyak lagi, dan jika kalian kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Dan dia firman Allah tersebut, tentunya kita selaku muslim yang tidak akan mungkin kita bisa hidup di dunia ini lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai pengingat, marilah pada kesempatan yang berbagi ini kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya kita disuruh untuk menghitung, dijamin tidak akan bisa kita menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Dan hal ini pun Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian suruh menghitung berapa nikmat yang Allah berikan, tentu tidak akan bisa kalian menghitung nikmat tersebut. Kemudian khatib mengajak pada kesempatan hari Jumat ini, sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi kita untuk senantiasa memperbanyak salat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini beliau sabdakan, aksiru salat alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Perbanyaklah pada kalian salat kepadaku di hari Jumat maupun di malam Jumat. Dan barang siapa yang dia bersalat padaku satu kali, maka Allah akan bersalat padanya sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berada di bulan-bulan yang Allah muliakan, yakni bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya jumlah bulan yang ada sebagaimana Allah tetapkan dalam penciptaan langit di bumi adalah 12 bulan. Dan di antara bulan-bulan tersebut ada bulan-bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana hal ini Allah firmankan dalam surah At-Taubah, bahwasanya Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Bahwasanya jumlah bilangan yang ada di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan tadi ada 4 yang mulia. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kata qayyim, itu adalah agama yang lurus. Wala tadlimu fihinna anfusakum. Maka di 4 bulan tersebut janganlah kalian berbuat zalim atas diri kalian sendiri. Kemudian pertanyaan kita, 4 bulan itu yang mana saja? Di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mentafsir merinci 4 bulan tersebut sebagaimana beliau sabdakan, as-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 itu saling berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Summa Rajabul Mudhar. Kemudian Rajab. Baina Jumadil Akhir wa Sya'ban. Rajab antara Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani dan Sya'ban terpisah. Dan hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Dan sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Allah mengkhususkan sesuatu, tentu pengkhususan tersebut ada hikmahnya, ada faedahnya. Ketika Allah mengkhususkan 4 bulan ini, di sana ada keutamaan, dan sekiranya keutamaan itu dilaksanakan, kebaikan ketika dilakukan pada bulan tersebut, maka Allah akan lipat gandakan. Begitupun keburukan, perbuatan fajir, maksiat, ketika dikerjakan pada bulan tersebut, maka dosanya pun akan beda dengan di bulan yang lainnya. Semoga Allah berikan pada kita semuanya yang hari ini Allah berikan pada kita kesempatan bisa berada di bulan Dzulhijjah. Yang ini ada bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan. Allah mudahkan kita untuk beramal soleh dan menjauhi kita dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini beberapa syariat yang Allah syariatkan kepada kita kaum muslimin begitu banyak. Kemarin kita di awal bulan Dzulhijjah, bagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menghabarkan kepada kita berkaitan dengan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dengan bersabdakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada suatu hari yang amal soleh lebih Allah cintai pada hari tersebut, yakni al-ashr, yakni 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat menanyakan, "Qalu ya Rasulullah, wala jihad?" Wala jihad. Para sahabat menanyakan, "Bagaimana dengan jihad?" Kata Nabi, di bulan jihad juga sama. Nabi mengatakan, "Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bidzalika min syai'." Kecuali orang yang dia pergi dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan keduanya, berarti dia syahid. Keutamaan bulan Muharram di 10 awal begitu besar, bahkan jihad pun kalah dengan keutamaan tersebut. Kemudian setelahnya ada ibadah haji. Dan hari ini sebagian saudara kita alhamdulillah pada mereka kesempatan untuk bisa haji, yang mana keutamaan tersebut sangatlah besar. Sebagaimana Nabi kita sabdakan, al-umratu ya umrah kafaratun bainahuma. Bahwasanya umrah dengan antara umrah yang satu dan umrah yang lain akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Kemudian al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Bahwasanya pahalanya haji yang mabrur itu adalah surga. Dan semoga saudara kita yang tahun ini Allah beri kesempatan bisa menunaikan ibadah haji, Allah berikan kepada mereka haji yang mabrur. Allah mabrur. Kemudian yang lain, kurban yang kemarin tanggal 10 Dzulhijjah kemarin di hari Senin, kita kaum muslimin baca kita salat Idul Adha, kita bersama-sama melakukan ibadah udhiyah atau kita berkurban. Dan itu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah firmankan, "Walamma balagha sya'ya." Ketika Nabi Ismail sudah bisa bekerja bersama ayahnya Ibrahim, kemudian, "Ya bunayya inni ara fil manami
anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, saya mimpi. Mimpi saya itu bahwa saya disuruh potong engkau, menyembelih engkau. Anni ara fil manami, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapati aku termasuk orang yang sabar. Kisah Nabi Ibrahim yang kita tahu bahwasanya beliau ujian dari muda, diuji, mendakwahi orang tuanya, diusir dari kampungnya, kemudian punya istri, ketika punya anak ditinggal, ketika ada dewasa suruh memotong, suruh menyembelih, dan itu menjadi pijakan kita. Kurban atau udhiyah di antara adalah contoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu gambaran agama kita. Agama kita dilandasi dengan kepatuhan, ketundukan, taat, menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul mengatakan al-Islamu wa al-islamu billahi bitauhid. Bahwasanya Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Wal inqiyadu billahi bitta'ah. Kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita kaum muslimin berlepas diri menjauhi dari perbuatan syirik dan para pelakunya. 3 komponen ini ada dalam agama kita. Kisah Nabi Ibrahim tadi, ketika tadi ujian tadi disuruh memotong anaknya yang usia sudah dewasa, beliau sampai dalam waktu anak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pun anaknya yang pada saat itu masih belia, remaja, ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka langsung, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian satajiduni insyaallah minasyabirin. Semoga berarti aku termasuk orang yang sabar. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwasanya agama Islam adalah tadi kita tunduk, patuh, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam melakukan ketaatan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Betapa banyak orang yang dia mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, akan tapi dia enggan dan tidak mampu untuk mengamalkan perbuatan tersebut. Sehingga para ulama membagi berkaitan dengan sabar ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, at-ta'atu as-sabru 'anil ma'siyah. Kesabaran ketika kesabaran terhadap perbuatan maksiat. Kesabaran terhadap perbuatan maksiat. Tentunya kita semua menyadari bahwa perbuatan maksiat efeknya adalah dosa. Dan dosa tentunya akan menyebabkan kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berapa banyak di antara kita yang sudah mengetahui itu perbuatan maksiat tetapi kita melakukan perbuatan tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, as-sabru 'ala ta'at. Sabar di atas ketaatan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Nabi Ismail ketika dikabarkan dengan ayahnya Nabi Ibrahim dipotong. Dan itu perintah Allah, maka dia sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga aku mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian as-sabru fil bala. Sabar di atas musibah. Dan kebanyakan kita menyadari bahwasanya sabar itu hanya satu. As-sabru fil bala. Sabar di atas musibah. Berkaitan dengan ketaatan, maksiat, kita perhatikan berkaitan dengan bagaimana kita menata hati kita, mencoba untuk bersabar, menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bersabar dalam mendekatkan masa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibrah bagi kita berkaitan kita sekarang ini ada di bulan Dzulhijjah yang beberapa hal tadi banyak keutamaan yang kita lakukan, tentunya pahala pun beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut sebagai pengingat kita di dalam meniti kehidupan, dan tentunya kita semua menghendaki akhir hidup kita adalah bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullahi wa ta'atihi la'allana tattaqun. Dari Ibrahim tadi, cerita Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Di sana kita bisa mengambil pelajaran berkaitan dengan anak yang soleh, yang senantiasa patuh kepada orang tua di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harapan kita selaku orang tua tentunya. Bagaimanapun kondisi kita, baik kita orang soleh, baik kita orang fajir, pelaku maksiat, tentunya kita menghendaki ingin anak kita soleh. Jadi akan mungkin kita tanya kepada seorang orang tua, tentunya kita tanya, apakah Anda mau ketika Allah berikan anak Anda menjadi pelaku maksiat, pelaku kriminal? Tentu tidak akan mau. Dan itu fitrah manusia. Maka pentingnya kita memiliki anak yang soleh. Dan keutamaannya besar. Tentu sering kita mendengar sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas. Ketika anak Adam meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3. Di antaranya apa? Waladun shalihun yad'ulah. Di antaranya ada anak soleh yang senantiasa dia mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan anak soleh tidak serta-merta hanya keinginan, tapi butuh usaha. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadikan anak kita menjadi anak soleh yang bisa menjadikan kita aset untuk kita ketika kita sudah putus beramal, amalan anak kita mentasar pahala pada kita sehingga kita bisa hidup bahagia di akhirat nanti. Bagaimana surat Al-Kahfi Allah firmankan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fakana abuhuma shalihan. Adapun tembok ini yang miring, ini adalah milik 2 anak yatim yang kedua orang tuanya ada orang yang soleh. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini bahwasanya kesolehan orang tua akan mendatangkan keberkahan bagi anaknya, menjadi penyebab anaknya terjaga dari perbuatan kemaksiatan, kemungkaran. Orang tua yang soleh akan menjadi wasilah anaknya menjadi anak yang soleh. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya para orang tua, yang saat ini tentunya kita melihat kehidupan anak-anak sekarang sungguh sangat miris. Hatta di dunia pendidikan pun sama. Di lembaga pendidikan betapa banyak kemungkaran yang dilakukan oleh anak yang usia masih sekolah. Maka tentunya kita orang tua harus berupaya bagaimana menjadikan diri kita menjadi qudwah, suri teladan
bagi anak kita. Kita yang pertama dulu melakukan perbuatan kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perbuatan ketaatan kita kepada Allah, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang soleh. Dan tentu kita sadar bahwa tadi Nabi mengatakan ketika anak meninggal terputus semua amal kecuali 3. Di antaranya ada anak soleh yang dia berdoa kepada orang tua. Dan itu harus diberikan kepada orang tua. Maka anak soleh tidak hanya keinginan tanpa ada usaha. Kita orang tua yang menghendaki anak kita menjadi anak soleh, tentunya kita sendiri bagaimana? Bagaimana kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, pada yang mulia ini, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya taufik, kemudahan, khususnya orang tua, diberi kemudahan untuk bisa membimbing anak-anak kita untuk menjadi anak soleh daripada anak terang yang ada. Allah jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibut tawassul ya qadal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi